Halo, hai, apa kabar semuanya? Gua Zazoneo. Di video kali ini, gua akan bahas satu konsep yang selama ini banyak disalahpahami semua orang. Namun, punya impact yang signifikan dalam kehidupan kita, yaitu kenapa egois itu kadang diperlukan. Nah, mungkin di sini akan langsung ada yang bilang egois mah egois saja gitu ya. Tapi wait, tunggu dulu, jangan salah persepsi dulu. Gua akan jelasin kenapa ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Sebelum ke pembahasannya, gua mau nanya dulu nih ke kamu. Coba jujur ke diri sendiri, kapan terakhir kali kamu bilang enggak ke orang lain tanpa merasa bersalah? Kalau kamu mikirnya lama, berarti mungkin kamu terlalu sering bilang iya buat semua orang, kecuali buat diri kamu sendiri. Coba kamu ingat lagi sebentar, kapan terakhir kali kamu benar-benar memilih diri kamu sendiri dan mengabaikan semua ajakan orang tanpa merasa bersalah. Aneh ya? Nah, kadang kita sering merasa bersalah saat memilih istirahat, tapi tidak pernah merasa bersalah saat kita memaksakan diri untuk selalu ada buat orang lain sampai kita lelah. Jadi guys, gue mau jujur sedikit nih. Gue pernah ada di fase dimana gue selalu bilang iya ke semua orang. Teman minta tolong gue iyain, kerjaan tambahan iya, ajakan ini itu iya. Sampai suatu malam, gue duduk sendiri dan gue ngerasa diri gue kosong banget gitu. Dan hampa, nggak ada arti. Bukan karena gue nggak punya temen, bukan karena hidup gue berantakan, tapi karena gue capek jadi ada buat semua orang. Tapi nggak pernah ada buat diri gue sendiri gitu. Dan yang paling menyakitkan, gue bahkan nggak sadar kalau gue kehilangan diri gue pelan-pelan. Dan gue mulai sadar bahwa ada yang salah dengan diri gue. Di situ gue baru ngerti, kadang kita nggak butuh lebih banyak waktu sebenarnya. Kita cuma butuh lebih banyak keberanian untuk memilih diri sendiri dan memprioritaskan diri kita sendiri. Dan ya, disitulah gue kenal satu konsep yang dulu gue benci mendengarnya, yaitu egois. Iya, egois. Tapi tentu saja bukan egois yang nyakitin atau merugikan orang lain ya. Atau bukan egois yang maunya menang sendiri. Bukan guys. Ini egois yang berani bilang ke diri sendiri, gua mau istirahat dulu, gua mau belajar dulu, atau gua belum sanggup sekarang. Dan itu bukanlah suatu tindak kejahatan karena kita mengabaikan orang, kita nggak peduli orang, itu bukan. Itu adalah cara kita merawat diri kita sendiri. Bayangin kamu adalah sebuah gelas, setiap hari kamu menuangkan air ke orang lain, ke keluarga, teman, pasangan, pekerjaan, tapi kamu lupa mengisi gelasmu sendiri. Lama-lama, yang kamu tuangkan bukan lagi air, tapi sisa tetesan terakhir energi kamu. Dan yang paling menyakitkan, di saat kamu kosong, orang tidak selalu melihat kamu lelah. Justru mereka nanya dan ngomong, kok kamu berubah? Tanpa tahu kita sebenarnya sudah di titik terakhir kekosongan. Di situ gua baru sadar, gua harus berubah. Gua mulai berubah dari hal kecil. Bukan langsung menolak semua orang, tapi mulai berani bilang, nanti ya. Gua mulai atur jadwal rutinitas gua mulai catat planning gua, catat rutinitas gua dari jam sekian ke jam sekian gua ngapain, gua tidur yang cukup, dan yang paling penting, gua mulai berhenti menjelaskan diri gua ke semua orang. Ya, awalnya emang gak enak, karena gua ada yang bilang beda, ada yang bilang gua dingin, ada yang bilang gua sombong, tapi terlepas dari itu semua, setelahnya ada satu hal yang benar-benar gue rasakan pelan-pelan guys. Gue mulai tenang. Dan lucunya, saat gue berhenti memaksakan diri untuk semua orang, gue justru lebih tulus saat membantu. Karena gue memberi bukan dari rasa terpaksa gitu loh.
Tapi dari rasa cukup gua, karena orang yang gelasnya penuh itu biasanya memberi dengan ringan. Namun, orang yang gelasnya kosong akan memberi dengan luka. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya analoginya seperti ini. Ketika kita penuh, kita sudah siap, kita sudah bisa memberikan segalanya dengan ikhlas, baik itu materi, waktu, mental, dan kita sudah siap kehilangan waktu kita gitu. Kita akan memberi dengan ketulusan, kita akan memberi dengan loyalitas, kita akan memberi dengan hati yang lapang gitu. Nah, berbeda dengan ketika hati kita kosong, bagaimana kita bisa memberi kalau kita sendiri nggak ikhlas, kita nggak siap berbagi, mau itu berbagi waktu, berbagi materi, berbagi apapun. Ketika kita nggak siap, namun kita terpaksa memberi ke orang lain, maka kita akan memberi dengan luka. Hidup itu bukan tentang selalu hadir di setiap panggilan. Hidup itu tentang hadir secara utuh saat kamu memilih hadir, bukan karena keterpaksaan. Lebih baik kamu membantu 5 orang dengan hati yang penuh daripada membantu 50 orang dengan hati yang kosong. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, ketika kita membantu dengan hati yang penuh, walaupun kita membantu 5 orang, itu feel-nya akan berbeda. Mungkin kalian pernah ngalamin hal yang sama. Ketika orang memberi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, pasti dia memberi dengan loyalitas. Berbeda ketika kita memberi dengan terpaksa, dengan setengah hati, itu pasti feel-nya berbeda. Gitu loh. Nah, mungkin kamu akan bertanya, terus apa yang harus kamu lakukan ketika kamu adalah orang yang people pleaser? Nah, strategi ini bisa kamu lakukan, mungkin kamu bisa memulai dari hal kecil dulu. Misalnya, ambil 1 jam untuk diri sendiri dan berani bilang gua capek ke orang yang mengajakmu. Dan yang paling penting, berhenti merasa bersalah saat kamu memilih istirahat. Dan mengabaikan semua ajakan yang memang membuat kamu tertekan dan memang belum siap untuk hadir. Ini hal kecil, tapi efeknya luar biasa. Memilih diri sendiri bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kadang itu cuma cara kita memastikan bahwa saat kita kembali ke dunia, kita naik ke permukaan, kita datang sebagai versi terbaik diri kita. Karena kita tidak diciptakan hanya untuk menyenangkan semua orang. Pada hakikatnya, kita juga tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ya, mau sebaik apapun kita, mau sehebat apapun kita memperlakukan setiap orang, pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Nggak usah jauh-jauh. Dalam agama gua sendiri, gua seorang muslim, Nabi kami, baginda Rasulullah SAW, orang paling mulia di dunia, masih ada aja yang gak suka sama beliau gitu. Lah kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Jadi kita nggak perlu berusaha menyenangkan semua orang, karena itu hal yang mustahil. Lebih baik kita merangkul orang-orang yang memang benar-benar sefrekuensi dengan kita, yang ingin bertumbuh bareng kita. Itu aja yang kita rangkul. Kita nggak bisa merangkul semua orang. Kita juga diciptakan untuk mengenal, merawat, dan menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Itu hal yang bullshit. Nah, di saat kamu akhirnya bisa berkata, gua juga penting, disitulah pertumbuhanmu benar-benar dimulai. Di saat kamu sudah berada di fase ini, artinya kamu sudah bertumbuh. Kamu sudah mengerti arah hidupmu kembali. Kamu sudah berani mengambil keputusan yang tepat. Kamu lebih berpikir dengan bijak sebelum memutuskan satu hal gitu ya. Nah, dan ketika orang sudah sampai di tahap ini, biasanya mereka sudah mengerti takaran hidup mereka masing-masing. Ya,
Mereka jadi tidak people pleaser lagi. Mereka sudah berani menolak kalau memang mereka belum siap gitu ya. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, mungkin sekian sharing gua kali ini. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat. Jika memang kalian mengalami hal yang serupa, kalian pasti akan menemukan hal yang benar-benar berbeda setelah menerapkan hal ini. Pandangan kalian terhadap orang, pandangan kalian terhadap diri kalian sendiri juga pasti akan berbeda. Jadi, untuk kalian yang mau komen, silahkan. Kasih tahu pendapat-pendapat kalian, kasih tahu tips-tips kalian. Jika kalian ada insight-insight juga, gua akan baca dan gua akan pasti bales komentar-komentar kalian. Dan ya, karena dari komentar kalian, kalau memang itu positif, gua akan angkat juga, gua akan jadikan pelajaran juga untuk diri gua sendiri tentunya ya. Jadi thanks buat kalian semua, semoga sehat selalu. Gua Jojo Neo, enjoy your life.